Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Sebelum mulai ke materi, saya akan berterima kasih kepada Ibu Rihatul Jannah MPD yang telah meluangkan waktunya untuk saya memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Filsafat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemaparan materi tentang hubungan filsafat pendidikan dan pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, dan hukum dan sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran apabila kita hubungkan fungsi pendidikan Pancasila dengan sistem pendidikan filsafat. Jauh dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai individu dan warga negara masyarakat Indonesia yang baik. Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian juga dengan Indonesia. Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu dan pengetahuan sosial budaya, juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa Indonesia kepada generasi selanjutnya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi pendidikan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat, bahwa Pancasila memiliki pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Cita dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara melembaga dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup, dan filosofi tertentu. Inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional dan sistem filsafat pendidikan adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada pada pikiran masyarakat dan akhirnya menentukan ekstensi atau martabat bangsa gitu. Maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila ini terbina secara optimal supaya terjamin tegaknya martabat dan kepribadian bangsa. Kemudian filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek kerohaniah dan spiritual sistem pendidikan nasional. Tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada nilai pendidikan Pancasila.
Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada diri kita dan peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Pernah gak sih kita bertanya dalam hati apa tujuan hidup ini, atau mengajukan pertanyaan mengapa saya ada? Memang agama memberikan jawaban, namun apakah kamu puas dengan jawaban yang diberikan agama? Jika kamu tidak puas dengan jawaban dari agama ataupun dari tradisi di lingkunganmu, maka belajar filsafat adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, kita bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut. Memang begitu mudah mengajukan pertanyaan ya, tetapi jawaban yang diperoleh pun amat beragam. Kadang-kadang saling bertentangan sehingga terkesan tidak adanya kesatuan pendapat dari para filsuf. Malah yang lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang filsuf yang satu mengkritik filsuf yang lain supaya ia bisa eksis sebagai pemikir besar. Karena telah berhasil menghantam habis dan mematikan ide-ide filsuf sebelumnya. Tetapi ini tidak apa-apa, begitu kata surat misterius itu. Belajar filsafat kita bisa belajar merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan berikut. Pertama, memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif dan mampu berpikir dan berkomunikasi secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tidak kita duga. Dengan kita berfilsafat, kita bisa lebih melihat masalah dalam segala aspek, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, tidak menerima pendapat orang lain. Begitu juga terutama dalam masalah hoax, berita bohong, seperti itu. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberikan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terbias dan terpengaruh oleh orang lain dan berita hoax tersebut ya. Pada hakikatnya manusia diciptakan ke alam dunia tanpa mengetahui apapun, hanya membawa raga saja, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap manusia diciptakan dalam keadaan suci. Artian dari kata suci ini diibaratkan kertas polos putih yang belum ada satu tetes pun tinta hitam yang mengotori kertas itu. Jadi maksudnya manusia lahir kosong dari hal apapun dan bersih dari noda apapun. Semua kehidupan di dalam hal ini harus mengetahui akan semua dasar mengapa kita diciptakan, begitu. Dasar itu yang akan menjadikan pijakan dalam pergerakan kita, pijakan dalam berpikir, dan pijakan dalam menjalani kehidupan kita sampai akhirnya kita hidup dengan ketenangan. Pengetahuan khususnya merupakan karya terbesar yang telah dirumuskan oleh manusia yang ada di muka bumi ini dengan berbagai sudut pandang yang begitu luar biasa. Kita akan membuat manusia di muka bumi Kata itu membuat manusia di muka bumi ini tidak akan bisa menguasai semua jenis ilmu pengetahuan yang ada. Begitu banyaknya ilmu yang ada dan latar belakangnya, sehingga berbagai jenis pengetahuan pun yang ada bisa dirumuskan untuk kebijaksanaan umat manusia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Rihatul Jana selaku dosen mata kuliah pendidikan filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.